Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Malu Chandra, NPM 22120111380. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang resum PKKMB Unila dari tanggal 15 Agustus sampai 19 Agustus. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, PKKMB hari pertama tanggal 15 Agustus. Materi pertama yang disampaikan dari Bapak Yusriandi, SIKM Medcom. Tema: penanganan polisi RI terkait kejahatan digital atau UU ITE. Adapun yang dibahas adalah 1. Apa itu Undang-Undang ITE? 2. Contoh pasal yang berlaku. 3. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi. 4. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. 5. Tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Susatyo Herawati, ST.MSI. Tema: pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan. Adapun yang dibahas adalah 1. Apa itu bullying? 2. Di mana saja bullying terjadi? 3. Jenis-jenis bullying. 4. Tanggung jawab sebagai generasi muda. 5. Fenomena patologi dunia. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot. Tema: penguatan karakter mahasiswa. Adapun yang dibahas adalah 1. Tujuan dari pembangunan karakter. 2. Peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai ke-Indonesia dalam diri sendiri. 3. Menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Itu adalah PKKMB hari pertama. Selanjutnya PKKMB hari kedua tanggal 16 Agustus. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi, SHMS. Tema yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM. Visi Indonesia 2045 yaitu adil, berdaulat, maju, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemerataan ketahanan nasional. Dasar Megatron adalah Pancasila, tantangan industri 4.0, penguasaan teknologi, globalisasi, dan bonus demografi. Indikator profil pelajar Pancasila. 1. Bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, berakhlak mulia. Tujuan MBKM yaitu 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang mahasiswa. Selanjutnya menjelaskan tentang pertukaran pelajar, magang, sistem mengajar, penelitian, dan kegiatan wirausaha. Pemateri kedua, Profesor Dr. Asep Sukoha. Tema: kesadaran lingkungan. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, dan obat-obatan estetika. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia yaitu sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir dan lautan, pencemaran udara, air dan tanah, lingkungan buatan. Pengelolaan lingkungan demi menjaga kelestarian bumi dengan 3R, reduce, reply. Mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, waspada pemanasan global. Upaya kampus sehat Unila. 1. Kawasan dilarang merokok. 2. Dilarang berjudi, bullying, kekerasan, dan seksual harassment. 3. Dilarang menggunakan obat terlarang. 4. Parkir terpadu. 5. Mobil listrik Unila. Manajemen resiko yaitu mentaati kebijakan lingkungan dan kurangi merokok. Pemateri ketiga dari Profesor Yulianto yang bertema etika dan norma mahasiswa.
Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses. Untuk Anda yang ingin memasuki dunia perkuliahan harus tahu menjadi mahasiswa yang ideal di era 4.0. Tujuan kuliah tidak hanya mengejar IPK tinggi, tetapi mampu menjadi pemimpin yang baik. Tipe mahasiswa yaitu tipe mahasiswa study orienta. Prestasi di akademik tapi kurang berorganisasi atau bergaul, biasa disebut kutu buku. 2. Tipe mahasiswa organisation orienta. Mahasiswa mampu bergaul tapi lupa tugas utamanya yaitu belajar. 3. Tipe mahasiswa kura-kura, yaitu mahasiswa yang sibuk mengurusi organisasi. 4. Tipe mahasiswa yang tahu kapan bergaul dan kapan belajar. 5. Tipe mahasiswa yang suka bermain. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa: rajin belajar, memiliki orientasi yang lain, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi, dan rendah hati. 5. Cara menjadi mahasiswa ideal. 1. Mematuhi peraturan. 2. Kembangkan diri sesuai minat. 4. Aktif membaca dan memahami masalah. 4. Jujur, berintegritas, dan sopan. Itulah tadi PKKMB hari kedua. Kali ini PPKMB hari ketiga, tanggal 18 Agustus. Materi pertama dari Dr. Pudi Natamiharja SHMH, Wakil Dekan Bagian Akademik. Tema sistem perkuliahan dan sistem akademik. Siklus perkuliahan, paling grade 3,5 tahun, paling lambat 7 tahun, batas minimum SBS 24 per lembar. Keseluruhan SKS 146 per lembar. Satu mata kuliah terdiri dari minimal 25 SKS, 2 SKS, maksimal 3-4 SKS. 3 jenis mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, dan mata kuliah wajib bagian. Pertemuan dalam satu semester 16 kali untuk 2 atau 3 SKS, 32 kali untuk 4 SKS. Aplikasi pelaksana akademik Unila yaitu Siakadu. Materi kedua disampaikan oleh Yulianto SHMH, Wakil Dekan 2 Bagian Keuangan. Tema sarana dan prasarana Unila. Aplikasi yang digunakan Siloket untuk mengecek pembayaran UKT dan Sikebas untuk aju banding UKT. Subbab bagian umum mengelola sarana dan prasarana, penataan dan memelihara sarana dan prasarana. Bidang keuangan, pembayaran UKT, banding dan keringanan UKT. Selanjutnya, pengenalan gedung yang ada di Fakultas Hukum Unila. Hari keempat PKKMB, yaitu pada tanggal 19 Agustus. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Bayu Sujatmiko SHMH PhD. Tema sistem perkuliahan pada masa pandemi, pembimbingan akademik dan etika. Tata cara untuk chat dosen. 1. Salam pembuka. 2. Memperkenalkan diri, nama, fakultas, dan prodi. Jelaskan maksud dan tujuan. Selanjutnya salam penutup dan quote dari Bapak Bayu Sujatmiko. Jika hukum adalah kapal, maka kita adalah samudra tersebut. Maka samudra tersebut parung, maka kapal tersebut karam. Materi 2 dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Ike Edwin SIK SHMH. Tema motivasi sukses bagi mahasiswa baru. Pesan dari Bapak Edwin, jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang, tinggalkan pemikiran sombong dan tingkatkan sopan santunmu, hormati ibumu karena surga di telapak kaki ibu. Materi ketiga dari Depri Liber Sonata SHMH, Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan. Tema kegiatan mahasiswa dan hak kewajiban mahasiswa. Fungsi 1. Pengumuman beasiswa dan lainnya. 2. Pembinaan karir. 3. Pembinaan organisasi. 4. Pembinaan kegiatan kompetisi. 5. Menjalin kerjasama dengan alumni. Selanjutnya, pengenalan dosen-dosen di Fakultas Hukum Unila. Itulah tadi hasil resume PKKMB dari tanggal 15 Agustus sampai 19 Agustus dari saya.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.